Sofian Tolede, kelompok 6, di mana saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Jadi baik, pencemaran lingkungan adalah sampah atau materi sisa yang dibuang sebagai hasil proses produksi, baik itu industri maupun rumah tangga. Definisi lainnya dari rumah tangga adalah suatu yang tidak diinginkan oleh manusia, yang berasal dari manusia, hewan maupun tumbuhan yang sudah tidak terpakai. Wujudnya sampah tersebut bisa dalam bentuk padat, cair, ataupun gas. Sampah juga adalah barang yang dibuang oleh pemiliknya karena tidak terpakai lagi atau tidak digunakan lagi, misalnya kotoran, kaleng, minuman, atau daun-daun, kertas, dan lain-lainnya. Adapun jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifat sampah dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Sampah organik dapat diurai atau mudah terurai, sedangkan sampah non-organik tidak dapat terurai, tidak dapat diuraikan. Untuk itu, saya menghimbau untuk kita tetap menjaga lingkungan kita agar kita tetap nyaman dan tentram. Terima kasih. Salam. Materi selanjutnya adalah C berdasarkan bentuknya. Sampah adalah bahan baik padat atau cair yang tidak dipergunakan lagi dan dibuang. Menurut bentuknya, sampah dibagi menjadi: yang pertama, sampah padat adalah segala bahan bangunan selain kotoran manusia, urin, dan sampah cair. Yang kedua, tidak dapat terurai secara hayati, sampah-sampah yang tidak dijelaskan oleh proses biologis. Dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, dapat didaur ulang. Sampah yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali seperti plastik, kertas, botol, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua, tidak dapat didaur ulang seperti sampah-sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diolah atau tidak bisa diubah kembali seperti tetar PET, karbon kertas, batu bara, termo, dan lain-lain. Pengaruh sampah pada lingkungan hidup. Sampah-sampah yang dapat dikelola dengan baik dan berpengaruh besar terhadap lingkungan hidup yang berada di sekitarnya, dan sampah dapat menimbulkan beberapa dampak negatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, dampak sampah pada kesehatan. Yang kedua, dampak sampah terhadap lingkungan. Yang ketiga, dampak sampah terhadap keadaan, solusi, dan ekonomi. Shalom, perkenalkan nama saya Valentinus Beria. Saya akan melanjutkan materi tentang Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki beberapa aturan yang berkaitan erat dengan implementasi keuangan yang berkelanjutan di Indonesia. Beberapa poin aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Kis Pandey. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Fanti tentang pasal-pasal. Yang pertama, paragraf 3 pasal 20 ayat 1 tentang buku mutu lingkungan hidup. Yang kedua, paragraf 4 pasal 21 ayat 1 sampai dengan 5 tentang kriteria buku kerusakan lingkungan hidup. Yang ketiga, paragraf 5 pasal 22 ayat 1 menyatakan setiap usaha dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Sekian dan terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Asri Banjauru. Di sini saya melanjutkan materi tentang adapun pertanyaan-pertanyaan dan jawaban kelompok tentang pencemaran lingkungan. Yang pertama, menurut Anda mengapa kasus-kasus ini bisa terjadi? Yang kedua, siapa yang paling bertanggung jawab atas kasus tersebut? Mengapa? Yang ketiga, siapa yang paling dirugikan dalam kasus tersebut? Yang keempat, bagaimana hukum menindaklanjuti kasus tersebut? Apakah sudah selesai dengan kaidah yang berlaku? Mengapa? Yang kelima, apa kesimpulan dan saran kelompok atas kasus tersebut? Di sini jawaban. Yang pertama, menurut kami kasus ini terjadi karena pencemaran lingkungan yang tidak sesuai atau tidak dijaga oleh masyarakat sekitar kelurahan di Liba. Maka terjadi akibat pembuangan sampah yang sembarangan sehingga mengakibatkan terjadinya
polusi udara, mempengaruhi kesehatan manusia. Yang kedua, kita sebagai orang-orang terdekat dengan lingkungan sekitar. Karena kasus tersebut, kita sebagai masyarakat, pemerintah yang ada dalam lingkungan harus mempunyai peran penting dalam menjaga kebersihan lingkungan agar tidak pencemaran lingkungan sehingga mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan seperti diare dan lain-lain sebagainya. Dan jika tidak dikelola sampah dengan baik akan mengakibatkan polusi udara atau bau yang tidak sedap. Yang ketiga, sebagai orang-orang di lingkungan sekitar akan merasa dirugikan karena menghirup udara yang tidak baik, menyenangkan atau bau-bau yang tidak sedap sehingga menimbulkan kondisi dari segi fisik dan gangguan kesehatan yang tidak normal. Yang keempat, untuk menindaklanjuti kasus tersebut harus berjalan sesuai hukum atau pasal yang telah ditetapkan agar tidak semena-mena berjalan sendu dan tetapi berjalan sesuai aturan yang ditetapkan. Belum, karena pada saat ini masih banyak masyarakat yang belum menjalankan peraturan hukum yang telah ditetapkan karena mereka masih berpegang terhadap egonya masing-masing sehingga pembuangan sampah di mana-mana. Sekian dan terima kasih.